Halo, Razan, Intan. Halo Razan, Halo, sehat Razan? sehat. Sehat ya. Intan mana? Halo Intan, Halo, sehat Intan? iya sehat. Sehat ya. Maaf ya kakak agak lama tadi sholat dulu. Oke, kita mulai ya kelas kita hari ini adik-adik. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya, Razan dan Intan. Ya, hari ini kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 15. Bentar ya. Kita share screen dulu. Ada yang bisa on cam? Kalau bisa on cam ya adik-adik ya. Oke. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru. Hari ini kita akan masuk ke pelajaran 15 ya. Seperti biasa di awal kita akan membahas tentang materi penghitungan lisan ya. Nih, kita ingat kembali ya materi kita di minggu-minggu sebelumnya bahwa di dalam penghitungan ada urutan yang berlaku ya yang harus kita ikuti ya. Dalam urutan ini, urutan yang pertama itu adalah kita menyelesaikan soal yang berada di dalam tanda kurung terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya dalam soal ada tanda kurung, maka yang harus kita selesaikan adalah tanda kurung terlebih dahulu ya. Nah, oke. Nah, ya. Kalau misalnya tanda kurung sudah selesai, selanjutnya, kalau di dalam soal ada perkalian dan pembagian, maka urutan yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini kita urutkan dari kiri ke kanan, ya, sesuai urutannya. Setelah itu, kalau sudah selesai perkalian dan pembagian, kalau misalnya di dalam soal ada penjumlahan dan pengurangan, maka yang terakhir yang kita selesaikan adalah penjumlahan dan pengurangan. Sama, diurutkan dari kiri ke kanan, ya. Nih, di sini ada contoh soal, adik-adik. Ada 6 contoh soal, ya. Nah, di soal nomor 6, apa tindakan yang dilakukan terakhir dari soal tersebut? Tindakan mana yang terakhir dilakukan? Razan, Intan? Yang mana? Kira-kira urutan yang terakhir. Yang 7 kurang 12. 7 kurang 12. Ya, di sini urutannya kalau dari yang pertama itu perkalian dulu, baru setelah itu dibagi, ya. Baru setelah itu dikali lagi, baru yang terakhir adalah dikurang. Hasil dari perkalian 8 kali 7 dikurang dengan hasil dari yang di belakang ya. 12 bagi 3 baru setelah itu dikali 6, baru dikurang, ya. Jadi tindakan yang terakhir itu adalah pengurangan. Selanjutnya, nih, sebutkan bilangan contoh yang operasi pertamanya adalah pembagian. Coba adik-adik, dari seluruh soal ini, soal yang mana yang operasi pertamanya adalah pembagian? Soal yang mana saja? Nomor 3 sama 5. Nomor 3 sama 5. Ya. Nomor 3 urutan pertamanya itu adalah pembagian di dalam kurung. Setelah itu di nomor 5 juga sama, pembagian di dalam kurung. Ya. Jadi soal yang urutan pertamanya adalah pembagian adalah soal nomor 3 dan 5. Setelah itu, ya, nih, soal yang mana yang operasi pertama dan terakhirnya adalah penjumlahan. Operasi yang pertama dan yang terakhirnya adalah penjumlahan. Soal yang mana itu?
Mana Razan? Intan? Nomor 4. Nomor 4. Ya. Ini nomor 4. Soal yang urutan pertamanya adalah penjumlahan yang ada di dalam kurung. Setelah itu urutan yang terakhir itu adalah penjumlahan yang di sebelah kurung. Ya. Jadi soal yang apa tindakan pertama dan yang terakhirnya adalah penjumlahan adalah soal nomor 4. Nih, soal yang mana yang tindakan pertama dan terakhirnya adalah perkalian? Soal mana aja? Nih tahu? Nomor 1 sama 6. Nomor satu sama Enggak, nomor 1 aja. nomor satu aja, ya. Di. Jadi soal yang urutan pertama dan terakhirnya adalah perkalian itu hanya nomor satu, ya. Yang lain nggak ada. Oke? Sampai sini ada yang bertanyakan? Razak, Intan, Enggak. nggak ada? Kalau tidak ada, Tidak. silakan buka website Algonovanya. Kita akan mengerjakan soal ya, adik. Dari buka website Algonovanya. Bentar ya, kita kelas Tuesday. Silakan adik dibuka website Algonovanya. Ini ada satu lagi yang belum hadir. Bentar ya. Silakan dibuka adik website Algonovanya. Dibuka di nomor 15 ya. Nomor 15. Nah, di soal nomor satu ya. Nah, di sini ada 20 soal ya adik. Silakan adik kerjakan ya. Ini berwaktu ya. Jadi ketika mengerjakan satu soal itu nanti dia ada waktunya. Kalau misalnya terlalu lama nanti dia nggak bisa lanjut ke soal selanjutnya. Ya. Jadi silakan dicoba adik. Ada 20 soal. Nanti kalau adik sudah jawab nanti tinggal diklik ini ya. Panah kanan ke hijau. Ya. Nanti dia akan lanjut ke soal nomor 2, 3, 4 sampai 20. Ya. Jadi ini berwaktu. Jadi adik silahkan kerjakan. Kita jam 6.20. Silakan adik waktunya sampai jam 6.40. Ya. Waktunya 20 menit karena ada 20 soal. Silakan dicoba dikerjakan. Yang mau kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti kakak bantu. Oke, bisa dipahami Intan? Razan? Saya? Silakan, waktunya sampai jam 6.40. Oke.
Sudah selesai, Razan? Udah. Oke, Intan sudah? Intan bisa buka websitenya belum? Udah bisa. Udah selesai belum? Belum. Oh, belum. Oke, silakan. Kita masih ada waktu 13 menit lagi ya. Kita tunggu Intan, Razan. Oke? Oke.
Udah Intan? Udah nomor berapa Intan? Udah soal nomor berapa Intan? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Udah, Pak. Sudah? Oke, bentar ya. Udah. Oke, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya ya. Kita share screen dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap utama ya. Nah, di tahap utama ini kita akan bahas beberapa soal ya. Bentar. Di sini kita akan bahas soal tentang perbandingan ya. Nih, soal nomor 1. Rak buku memiliki 4 bagian. Setiap bagian berisi 9 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya dalam rak buku? Berapa kira-kira adik? Rak bukunya punya 4 bagian. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, setiap bagian berisi 9 buku. Ya, satu bagiannya ada 9 buku. Nah, berapa jumlah buku seluruhnya dalam rak buku? 36. Berapa, Razan? 36. 36. Gimana caranya, Razan? 9 dikali 4. 9 dikali 4. Ya, nih. Kalau kita lihat dari soal, ya, di dalam rak buku itu ada 4 bagian, ya. Nah, di setiap bagian ada 9 buku. Berarti bukunya itu kita kali 4, ya. Setiap satu bagian ada 9 buku, berarti 4 dikali 9, ya. Nah, maka untuk mencari totalnya kita harus kali, ya. 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9, ya. Penjumlahan angka 9 sebanyak 4 kali, berarti 9 dikali 4. 9 dikali 4 hasilnya adalah 36, ya. Jadi total bukunya adalah 36, ya. Nih, kalau kita mengambil suatu angka beberapa kali, maka untuk menemukan berapa jumlah totalnya kita perlu melakukan perkalian, ya. Jadi untuk mencari jumlahnya kita lakukan perkalian. Nomor 2, Amisa memetik 21 bunga aster dan mengumpulkannya menjadi 3 buket yang identik. Berapa jumlah bunga aster dalam satu buket? Berapa kira-kira Intan? Razak?
21 bunga aster dan dibagi menjadi 3 buket yang identik. Nah, berapa bunga dalam satu buket? 7. Tuh, 7. Gimana caranya, Razan? 21 bagi 3. 21 dibagi 3. Ya. Kita membagi 21 bunga asternya rata untuk setiap 3 buket. Ya. Nah, berarti kita harus melakukan pembagian. Berarti ya 21 kita bagi 3. Ya. 21 kita bagi 3 hasilnya adalah 7. Jadi setiap buket isinya ada 7 bunga aster. Ya. Ada 7 bunga aster dalam satu buket. Nih, bila keseluruhan, bila suatu keseluruhan dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, maka untuk mencari jumlah satu bagian kita perlu melakukan pembagian. Ya, seperti itu. Nomor 3, nih, 20 permen dibagikan kepada anak-anak. Masing-masing anak mendapatkan 4 permen. Berapa banyak anak yang menerima permen? Intan, Razak, berapa kira-kira? 20 permen dibagi ke setiap anak. Nah, setiap anak ini dia mendapat 4 permen. Berarti ada berapa anak yang dibagi permen? 5. Ada berapa, Razak? 5. Li, 5. Ya, caranya gimana? Sehingga permennya dibagi sama rata dalam 4 bagian. Ya, setiap orang mendapat 4 permen. Nah, berarti untuk mencari berapa orang yang mendapatkan permen, kita bagi. Ya, 20 kita bagi 4. Ya, 20 kita bagi 4, hasilnya adalah 5. Jadi yang mendapatkan permen ada 5 anak. Ya, simpulannya, jika keseluruhannya dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, maka untuk menemukan jumlah bagian tersebut, kita perlu melakukan pembagian. Ya. Jadi kalau misalnya setiap bagian mereka dapat, ya, dapat dengan jumlah yang sama. Nah, berarti untuk menemukan berapa bagian, nah, kita perlu melakukan pembagian. Ya. Nomor 4, Nandi bermain dengan boneka. Ia menaruh 4 boneka bergaun merah jambu secara berderet. Lalu di antara 2 boneka yang bersebelahan, dia menempatkan 1 boneka yang memakai gaun biru. Berapa banyak boneka berpakaian biru yang dimiliki Nadi? Berapa kira-kira dari? Berapa, Razan, Intan? Nadi punya boneka merah jambu, ada 4. Ya. Terus disimpan secara berderet. Ya. Di antara 2 boneka, dia menempatkan 1 boneka pakai gaun biru. Nah, berapa banyak boneka berpakaian biru? Ya. Untuk 2. menyelesaikannya kita harus gambarkan, ya, biar kita bisa membayangkannya. Ya, tadi Nadi, ya, dia punya dalam satu baris itu ada boneka, ya, boneka berbaju merah jambu, ya. Boneka bergaun merah jambu ini ada 4, ya, nih. Kita bayangkan 1, 2, 3, 4. Nah, baru setelah itu di antara 2 boneka dia simpan 1 boneka bergaun biru. Ya, di antara 2 boneka yang berdekatan, nih ya, ini satu berdekatan, berdekatan lagi, berdekatan lagi. Ya, di antara boneka yang berdekatan dia simpan 1 boneka bergaun biru. Ya, setiap boneka yang bergaun biru itu dia ditempatkan setiap di antara apa boneka bergaun merah jambu. Ya, nah, yang ditanya berapa banyak boneka bergaun biru? Berapa ada, Dik? Boneka bergaun biru ada 3. 3, ya. Jadi setiap misalnya kita ditanya berapa apa benda yang berada di antara atau dia sebagai jarak, ya.
jarak itu lebih sedikit satu daripada bagian. Bagiannya itu ada boneka ini. Ya, ini satu, dua, tiga, empat. Nah, jarak itu diantaranya. Ya, satu, dua, tiga. Jarak itu pasti lebih sedikit satu daripada bagian. Ya, jadi jumlah boneka berbaju birunya ada tiga. Ya, kalau misalnya gambar boneka sulit, ya kita bisa gambarkan dengan huruf. Ya, misalnya nih, ya baju merah yang baju merah jambu ada empat. Nah, baru setelah itu di antara baju merah jambu kita gambarkan yang warna biru. Ya, ini G berarti green ya, harusnya ya. Nah, berarti kita gambarkan di antara baju pink ada boneka baju biru. Nah, baru setelah itu kita hitung ada berapa boneka gambar baju biru. Ya, kalau kita hitung di sini ada tiga. Jadi jawabannya tiga boneka baju biru. Kesimpulannya, ya, terdapat satu celah lebih sedikit di antara objek. Ya, tadi. Daripada jumlah objek yang berada di tepi celah tersebut. Ya, jadi celah itu ya lebih sedikit satu daripada objek yang ada di sebelahnya. Nomor lima. Lima pohon ek ditanam di sepanjang gang. Di antara setiap dua pohon ek ditanam lima pohon birch. Berapa banyak pohon birch yang ditanam di sepanjang gang? Ada yang bisa jawab? Intan? Razan? Pohon eknya ada lima. Di antara dua pohon ek ditanam lima pohon birch. Berarti ada berapa pohon birch? Intan? 25. Berapa Razan? 25. 25? Benar 25? Kita bahas ya. Nih. Di dalam soal itu disebutkan ada lima pohon ek. Ya. Pohon eknya ditanam secara berjajar. Nah, kita gambar. Nah, ini ada pohon ek ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Setelah itu, di antara dua pohon birch ditanam lima, di antara dua pohon ek ada ditanam lima pohon birch. Ya. Nih, di antara, di jarak atau di celah setiap dua pohon ada ditanam lima pohon birch. Ya, di antara dua pohon ek. Nah, yang ditanya ada berapa pohon birchnya? Ada berapa? Ada di? Karena 20. jaraknya ada empat, ya. Nih, jaraknya kan ada empat. Yang di antara itu ada satu, dua, tiga, empat. Nah, setelah itu di setiap jarak ini ada lima pohon birch, ya. Berarti gimana caranya? Berarti lima dikali empat, ya. Lima dikali empat hasilnya 20, ya. Jadi total pohon birch yang ditanam di antara pohon ek ada 20 pohon birch. Oke? Seperti itu. Nah, tadi kalau misalnya kita gambarnya sulit, ya kita bisa lambangkan dengan huruf, ya. Misalnya ada pohon ek, ya. Pohon ek kita gambarkan dengan apa? Dengan D misalnya, ya. Nih ada 5 ya. Benar 5? Ya, ada 5. Nah, baru setelah itu di antara 5 pohon ek ini ada ditanam di setiap jaraknya ada 5 pohon birch, ya. Nih, berarti pohon birch kita tandai dengan apa? Pohon birch kita tandai dengan huruf B kecil. Setiap jaraknya ada 5, 5, 5, 5, 5, ya. Nah, karena jaraknya ada 4, berarti 5 dikali 4 hasilnya 20 pohon birch. Oke? Selanjutnya, soal nomor 6. Batang kayu digergaji pada dua tempat. Kayu batang itu digergaji menjadi berapa bagian? Jadi berapa bagiannya adik-adik? Kalau kayunya digergaji di dua tempat. Berapa Intan? Razak? Ada kayu panjang. Setelah itu kayunya di mana nih? Ya, ada kayu panjang. Setelah itu kayunya dipotong di dua tempat. Satu, dua. Nah, ada berapa jadi bagiannya? Intan? Razak? Ada yang bisa jawab? Oke ya, nih kita bahas. Nih, kalau menjawab soal seperti ini, kita harus gambarkan dulu ya. Entah diagramnya atau mungkin simbolnya. Ya. Contoh misalnya kalau kita gambarkan ini, diagramnya, gambarnya ya. Ada satu batang pohon yang panjang. Nah, ya, kita gambarkan dia sebagai garis. Nah, setelah itu dia dipotong di dua tempat. Nih, tempat yang pertama, kalau ketika dipotong di tempat yang pertama, dia jadi dua bagian. Ya, ada bagian yang kecil dan ada bagian yang besar. Jadi ketika kita melakukan satu pemotongan, bagiannya jadi dua. Kalau dua pemotongan, bagiannya jadi tiga. Ya,
Tiga pemotongan bagiannya jadi empat seterusnya. Ya. Nah berarti ini karena pohonnya hanya dilakukan pengergajian di dua tempat. Berarti pohon itu menjadi tiga bagian. Ya. Jumlah bagian lebih banyak satu daripada jumlah potongan. Ya. Jumlah potongannya itu ini ya. Yang memotongnya. Kalau jumlah potongannya dua, ya, berarti jumlah bagiannya tiga. Kalau jumlah bagiannya empat, berarti jumlah potongannya tiga, ya, seperti itu. Jadi jawabannya tiga bagian, ya. Jadi jumlah bagian lebih banyak satu daripada jumlah potongan. Begitupun sebaliknya, jumlah potongan lebih sedikit satu daripada jumlah bagian. Nomor 7. Nih, pita sepanjang 24 cm dipotong di tiga tempat menjadi potongan-potongan yang sama panjang. Berapa panjang satu potong? Berapa kira-kira, Razan, Intan? Pita panjangnya 24 cm. Dipotong di tiga tempat sehingga hasil potongannya sama panjang. Berapa panjang satu potong? 8. 8. Gimana caranya, Razan? 24 bagi 3. 24 bagi 3 ya. Nih, pitanya dipotong di tiga tempat. Kalau pitanya dipotong tiga tempat berarti bagiannya ada berapa? Ada ada 4 ya. Ya, di yang 4 bagian ini semuanya sama ukurannya. Ya. Berarti untuk mengetahui satu ukuran kita bagi 24 dibagi 4. 24 bagi 4 hasilnya 6 ya. Razan tadi jawab berapa? Bukan bukan 6 ya. 8. Berapa tadi Razan? 8. Iya. Iya. Nah, nih ya. Yang benar 24 dibagi 4. Totalnya 6. 4 dari mana? Ya, dari bagian. Ya, nih. Karena potongannya di tiga tempat. Ya, ketika dipotong di tiga tempat, satu, dua, tiga bagiannya jadi ada empat ya. Karena tadi seperti yang dibahas sebelumnya, bagian lebih banyak satu daripada potongan. Potongan lebih sedikit satu daripada bagian. Ya, seperti itu. Jadi 24 bagi 6 nih. Nah, kita bagi satu, dua, tiga, empat. 24 bagi 6 hasilnya 20. 24 bagi 4 hasilnya 6. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya kan? Razan, Intan, Enggak. nggak ada? Kalau tidak ada, silakan buka website Agonovanya. Silakan dilanjutkan kerjakan soal nomor 2. Ya, sini ada 14 soal nih. Ya, silakan adik-adik mengerjakan soalnya. Ini bisa diklik lanjut aja atau misalnya diklik panah dulu sampai selesai, baru setelah itu lanjut. Nah, baru adik-adik mengerjakan soal. Ya, nah, nih sampai nomor 14. Kalau sudah selesai nomor 14, nanti selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Waktu pengerjaannya yang nomor 2, eh, 15 menit aja ya. Sampai jam 7.15. Silakan adik-adik. Sampai jam 7.15. Baru setelah itu nanti kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Silakan.
Sudah Razan? Belum. Belum? Silakan. 2 menit lagi ya. Eh, sampai jam berapa tadi Kak Bang? Sampai jam 7.05 kan ya? Atau 7.10? Silakan, coba dikerjakan dulu. Intan bisa nggak dibuka websitenya Intan? Sini kakak lihat Intan belum. Oh udah ya. Yang nomor 2 Intan, yang diselesaikan. Silakan. 7.10 ya. Kita bahas ke materi yang ketiga.
Oke, Razan udah selesai? Cuma 10 Belum. ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Kita bahas dulu materi yang terakhir. Setelah itu nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita lanjut mengerjakan soal. Oke. Selanjutnya kita bahas materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah kita akan bahas tentang ilmu bahasa. Ya. Nih. Nah, kita bahas soal nomor satu ya. Soal nomor satu, ya. Di sini ada kata-kata dalam bahasa Inggris dan terjemahannya ke dalam bahasa Inggris Mars, ya. Nah, jadi kita akan menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Inggris Mars, ya. Nih. Kalau di dalam bahasa Inggris, cat, ya, car, bus, key, face, dress. Nah, kalau dalam bahasa Inggris yang bumi seperti itu. Kalau di dalam bahasa Inggris Marsnya jadi Arkai, ya, Archai, Usbai, ya, Eikai, Esfai, dan Estrai. Terus, arm. Kalau bahasa Inggris buminya arm, bahasa Inggris Marsnya jadi arm high. Ya, and high. Use high. Easy high. Ya, dan seterusnya. Nah, dari kamus itu, dari rumus yang tadi kita punya, nah kita diminta nih terjemahkan kata-kata berikut ya ke dalam bahasa Inggris Mars. Ya, nih. Terus kita diminta terjemahkan bahasa Inggris Mars ke dalam bahasa Inggris bumi, ya. Nah, gimana caranya? Kita bahas, ya. Kalau kita lihat cara eh, penerjemahan kata-kata bahasa Inggris ke bahasa Inggris Mars, ya. Nih, di sini ada beberapa kata yang dikelompokkan. Ada kata yang diawali dengan huruf konsonan, ya. Huruf konsonan itu berarti bukan huruf vokal. Ada kata-kata yang dimulai dengan huruf vokal. Nah, ya. Kalau kata yang dimulai dengan huruf konsonan, ya. Oh, ini kita bahas yang huruf vokal dulu, ya. Kalau kata yang dimulai dengan huruf vokal, ya, ada arm, ya. Di akhirnya dia ditambahkan dengan kata high, ya. Kata bahasa Inggrisnya tidak berubah, arm, tapi di akhir ditambahkan high, ya. Arm high, and high, use high, easy high, ya. Sampai terakhir evening high, ya. Jadi kata-kata yang dimulai dengan huruf vokal, akhirnya ada kata-kata tambahan, high. Ya. Nah, kalau misalnya dimulai dengan huruf vokal, nanti penulisannya ke dalam bahasa Inggris Mars ada kata high-nya. Ya. Kalau dimulai dengan huruf konsonan, ya. Nah, di akhirnya itu ditambahkan kata I. Ya. Tapi huruf vokal yang ada di depan dipindahkan ke belakang. Ya. Contoh, cat. Ya. Jadi acai. C-nya pindah ke belakang. Car, arkai, bus, usbai, kei, ya, eikai, face. Nah, nih. F-nya pindah ke belakang. Acefai. Terus dress. Nah, di sini konsonannya ada dua ya. D sama R. Nah, dua-duanya pindah ke belakang. Jadi di depannya itu harus huruf vokal, ya. Dress jadi S dry, ya. Jadi kalau kata-kata yang dimulai dengan huruf konsonannya dipindah ke belakang, ya, dan ditambahkan kata I. Ya, kita perlu pindahkan konsonannya ke akhir kata dan ditambahkan dengan kata I. Nah, sini kita diminta nih mentranslate ya, mengartikan, mentranslate, menerjemahkan bahasa Inggris bumi jadi bahasa Inggris Mars. Nah, kira-kira ini adik-adik, gimana caranya? Kalau dog bahasa Inggris buminya, bahasa Inggris Marsnya jadi apa? Okdehai. Ok, ok Okdehai. jadi okdai ya. Okdai. Karena D-nya kita pindah ke belakang. Ya, dog jadi okdai. Nah, D-nya pindah belakang terus ditambah I. Kalau T, jadi apa? Kalau T, Tetai. I, Itai. itai. Ya, kalau T jadi
eatai, ya, itai. Kalau food, Udvai. ot, otvai, ya. Kalau game, Amegai. amegai, ya. Kalau game, amegai. Nah, sekarang yang dimulai dengan huruf vokal, nih, as. Jadi apa dalam bahasa Inggris Marsnya? Dimulai dengan huruf vokal. Ashai. As, hai, ya. Out, Out. Outhai. out, hai. Open, Openhai. open, hai. Uncle, Kalhai. uncle, hai. Ya. Nah, sekarang kita diminta nih translate dari bahasa Inggris Mars ke bahasa Inggris bumi. Nih, ada kata-kata year high. Berarti bahasa Inggris buminya apa? Year. Year. Ya. Kalau only high, bahasa Inggris buminya only high, bahasa Inggris buminya Only. only. High-nya kita hapus, ya. Itu yang pakai high. Kalau yang pakai I, ya. Di sini ada akemai. Nah, bahasa Inggris buminya apa? Ada akemai. Berarti bahasa Inggris buminya apa? Make. Hah? Make. Make. Ya. I-nya kita hapus, M-nya kita pindahin ke depan. Jadi make. Icenai. Aisnai. Apa tuh? Nice. Jadi nice ya. I-nya kita hapus, N-nya pindah ke depan. Jadi nice. Ya. Terus ini ada soal nomor 2. Ya. Tidak ada angka di planet Epsilon. Ya. Jadi semua angka ditulis dengan kata-kata. Dua contoh yang dipecahkan dengan benar diberikan. Ini ada contoh. Ya. Ditulis dalam bahasa planet Epsilon. Semua kata menunjukkan angka kurang dari 5. Ya. Nah, di sini ada, nggak tahu nih bacanya gimana ya. O, O sama TVW. Ya. O dibagi TVW sama dengan TVW. Terus TVW dibagi ODIT sama dengan OPCI. Nah, pecahkan contoh berikut dan tuliskan jawabannya dalam bahasa epsilon. Ya. Nah, berarti kita harus pecahkan nih. Di sini ada contoh. Nah, kita harus pecahkan. Ya. Gimana caranya? Kita lihat. Ya. Di sini kan disebutkan angkanya itu semua angka yang digunakan adalah angka yang kurang dari 5. Berarti 5, 4, kurang dari 5 malah. Ya. 5-nya nggak dihitung. 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, kalau kita lihat di contoh, ya, berarti kan semua angka yang kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau dicontoh nih, ada apa nih? Oh, dibagi TVW sama dengan TVW. Nah, kita cari dari angka 0 sampai 4. Angka berapa yang dibagi dengan angka pembagi, hasilnya adalah pembagi itu. Ada yang tahu? Satu. Berapa, Raza? Satu. Nih, ini ada angka, ya. Dia dibagi dengan pembagi. Nah, hasilnya sama, pembagi itu. Kira-kira dari angka kelima angka ini, angka apa ini? Nol. Hah? Berapa, Razan? Nol. Kita coba ya. Nih, misalnya, ini kan, berarti kan angka ini dibagi angka ini, jawabannya harus ini, ya. Jawabannya harus sama dengan pembaginya. Berarti kalau misalnya kita, misalnya 2, ya. 2 dibagi 1. Berapa hasilnya? Dua. 2. Nah, antara pembagi dan jawaban beda. Berarti bukan. Ya. Terus, 1 dibagi 2. Bisa nggak? Berapa 1 dibagi 2? Gak bisa. 1 dibagi 2, 0,5. Ya. Kalau misalnya desimal. Tapi kalau misalnya nggak desimal, ini nggak bisa. Ya. Berarti bukan. Ya, berarti bukan 1 dan 2. Terus, 3. Misalnya. 3 dibagi 1, udah pasti bukan. Karena antara pembagi dan jawabannya beda.
ya. Kalau 3 dibagi 2, 3 dibagi 2, nah hasilnya 3 dibagi 2 itu kan hasilnya 1. Tapi ada sisanya 1. Ya, ya nggak? 3 dibagi 2, 2 di dalam 3 itu kan ada 1. Tapi ada sisa baginya 1. Kalau misalnya didesimalkan itu jadi 1,5. Tapi kan nggak ada angka desimal di sini ya. Berarti bukan 3 dibagi 2. 4 dibagi 1. Berapa 4 bagi 1 adik-adik? 4. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, berarti bukan. Karena pembagi dan jawabannya beda. Ya. Nah, 4 dibagi 2. Berapa? 2. Dua. Pembagi dan jawabannya sama nggak? Sama. Sama ya. Berarti di sini ya jawabannya itu adalah 4 dibagi 2. Ya, karena 4 bagi 2 jawabannya 2. Ya, nah nih berarti kita dapat nih. Yang O panjang ini dia artinya 4. Terus TVW itu artinya 2. Nah, dari sini kita bisa jawab nih. Di soal yang sebelahnya. Ya, soal yang sebelahnya berarti TVW tambah Odin sama dengan Opci. Nah, berapa nih? Berarti kan angka yang tersisa itu tinggal 0, 1, dan 3. Ya. Nih, berapa ditambah 2 ditambah berapa? Ya, kira-kira kalau 2 ditambah 0 kan berarti jawabannya 2. 2 tambah 3 jawabannya 5. 5 nggak ada di deretan angkanya. Ya. Berarti 2 tambah 1. 2 tambah 1. Jawabannya 3. Berarti 1 itu Odin. 3 itu opci. Ya, nih kita dapat rumusnya. Ya, TVW, Odin, opci sama O gitu ya. Nah, sekarang kita harus selesaikan nih soalnya. Soal yang di atas. Opci dibagi Odin. Berapa hasilnya? Nih, opci apa opci? Opci 3. 3 dibagi Odin. Odin 1. Berapa jawabannya? 3 dibagi 1? 3. 3. Berarti jawabannya apa? Di sini pakai bahasa epsilon. Opsi. Opsi. Opsi ya. Nih jawabannya opsi. Terus TVW tambah TVW. Tuh ini ya. Tuh tambah tuh. Apa jawabannya? 2 tambah 2? 4. 4. Jawabannya apa? Ini nggak tahu cara bilangnya gimana ya bahasa epsilon. O. Gitu ya. Terus nomor 3. Oh dikurang Odin. Berapa O dikurang Odin? Oh 4 dikurang Odin. 1. Berapa 4 kurang 1? 3. 3. Berarti jawabannya apa? Opsi. Opsi. Oke. Sampai sini adik-adik ada yang bertanyakan? Razan? Enggak. Intan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibuka website Algonovonya. Berarti adik-adik lanjutkan soal yang belum selesai. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Kalau yang nomor 2 sudah selesai, berarti lanjut ke nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 ada 5 soal. Ya. Nih, nomor 3 yang tentang bahasa, ilmu bahasa. Nomor 4 ini matematika pengembangan. Oke. Silakan waktu adik-adik, waktunya ada 6 menit lagi. Kalau ada yang bertanyakan, boleh Razan, Intan ya. Kalau tidak ada, silakan sambil dikerjakan 6 menit lagi. Nanti jam 7.29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Ada 6 menit lagi.
Sudah selesai, Razan? Intan? Belum. Belum ya. Oke, karena kita sudah jam 7.29, kita rangkum dulu ya. Apa yang kita sudah pelajari hari ini? Siapa yang masih ingat? Razan, Intan, apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Di bagian pertama, perhitungan lisan, kita udah belajar apa aja? Perkalian. Perkalian ya. Tadi di perhitungan lisan kita bahas tentang urutan perkalian. Urutan penghitungan. Ya. Urutan penghitungannya, kalau di dalam perhitungan itu yang pertama kita harus selesaikan dulu yang dalam kurung. Yang kedua perkalian dan pembagian, baru yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Bagian yang kedua, ada yang ingat kita bahas tentang apa? Bagian yang kedua, di tahap utama kita bahas tentang jarak ya, perbandingan dan jarak. Ya. Celah. Ya. Kalau celah di antara jarak itu biasanya lebih sedikit satu. Kalau objek ya, yang berada di antara yang di sebelah jarak atau celah itu pasti dia lebih banyak satu. Ya. Setelah itu di bagian yang ketiga tadi kita bahas tentang ilmu bahasa. Ya. Tadi kita bahas tentang bahasa Inggris Mars dan bahasa Inggris bahasa Epsilon. Oke. Karena waktu kelas kita sudah selesai, sebelum kelas ditutup, adik-adik ada yang mau tanyakan? Razan, Intan, ada yang mau tanyakan? Tidak. Tidak. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya. Adik-adik yang belum selesai soalnya, nanti diselesaikan di rumah ya, jadi PR. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini, Razan, Intan ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Terima kasih Razan. Terima kasih Intan. Dadah. Terima kasih.